Setelah memasuki lembah Demon Key, Qin Chen tampaknya telah memasuki ruang tanpa batas. Ruang ini rumit, arahnya tidak dapat dibedakan, dan memiliki lorong yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap lorong mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Qin Chen mendesak aturan ruang untuk merekam ruang dan wilayah yang dia lalui, dan dia tidak takut tersesat dan jatuh ke dalamnya. Kemanapun dia lewat, sejumlah besar energi sihir Yama terus dimasukkan ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta, dan itu ditelan oleh kristal ajaib di dalamnya. Namun, Qin Chen hanya memahami aturannya, tidak menghirup kekuatan energi iblis Yama ini ke dalam tubuhnya, agar tidak mengotori esensi sucinya sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, dia memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan Yan Luo Mosu. Secara bertahap, Qin Chen membentuk cahaya hitam di sekitar tubuhnya. Ini adalah konsepsi artistik yang dibentuk karena telah memahami makna mendalam dari ras iblis Yama. Qin Chen tampaknya telah menjadi iblis, berjalan di area ini. Tiba-tiba, Qin Chen mengerutkan kening. Yah, sepertinya seseorang mendekat. Ucap Qin Chen, persepsinya di sini segera meningkat, dan dia tiba-tiba menemukan beberapa aura tirani mendekat. Qin Chen terkejut. Dia terus bergerak maju. Bagaimana bisa seseorang begitu dekat dengannya? Jika itu hanya Master Sage Bumi biasa, maka Qin Chen mungkin masih bisa bertarung, tetapi dia merasa bahwa ini adalah sekelompok Sage Bumi yang menakutkan dan secara alami akan membuatnya kesulitan. Qin Chen memejamkan mata dan merasakan informasi yang disampaikan dari energi iblis Yan Luo dengan pikiran spiritualnya. Tiba-tiba, Qin Chen merasa bahwa di ruang depan, ada mayat berserakan di mana-mana. Mayat-mayat itu sangat kuno dan kehilangan energi spiritual mereka. Sepertinya mereka telah mengalami pertempuran sengit di masa lalu. Qin Chen melihat pemandangan di zaman kuno, ketika klan Yan Luo Demon yang kuat ini bertarung melawan banyak praktisi manusia. Di tempat yang lebih dalam, energi iblis Yan Luo telah berubah menjadi kekuatan magis yang mirip dengan asal ras iblis. Kekuatan sihir macam apa yang begitu kuat ini? Gumam Qin Chen tiba-tiba. Energi iblis di sini begitu kuat sehingga bahkan seorang Sage Bumi biasa dapat ditolak dalam sekejap. Bahkan seorang Sage Bumi puncak harus berhati-hati di sini. Jika tidak, maka dia akan terkorosi. Tapi Qin Chen tidak takut, cahaya ajaib di tubuhnya mekar, seolah berjalan di negaranya sendiri. Selain itu, ki iblis ini lebih halus, dan kekuatan ras iblis Yama yang terkandung di dalamnya lebih kental. Yah, energi magis semacam ini lebih bermanfaat bagi Qin Mo. Gumam Qin Chen sangat senang di dalam hatinya, dan dengan cepat menyerap energi magis ini dan menuangkannya ke dalam cakram giok alam semesta. Hah, tampaknya ada banyak energi suci surga dan bumi di depan. Ini adalah urat suci bawah tanah Yan Luo Mosu. Ucap Qin Chen bergetar, dan dia merasakan napas yang sangat menakutkan dari vena suci Yan Luo. Apa yang paling tidak dimiliki Qin Chen saat ini adalah vena suci, dan vena suci di sini, setidaknya jauh lebih menakutkan daripada vena suci kota Changsuan. Vena suci itu berada di dalam gua di depan. Ketika Qin Chen hendak memasuki gua kuno yang luas itu, di pintu masuk gua, ada tirai cahaya gelap, di atas tirai cahaya, serangkaian rune ajaib mengalir, sulit dipahami, memancarkan energi sihir yang kuat. Tampaknya sosok bayangan gelap keluar dari tirai cahaya itu. Itu adalah iblis hitam, menyerupai bentuk manusia, tetapi tanpa fitur wajah, tubuhnya seperti energi iblis murni dan banyak aturan misterius. Apakah ini adalah kelahiran kembali ki iblis Yama dari roh iblis yang jatuh di alam rahasia? Fikir Qin Chen merasakan kehadiran pihak lain dan dengan cepat sampai pada kesimpulan. Tubuh iblis hitam itu sangat fleksibel, dan tiba-tiba dia melambaikan telapak tangannya. Arti mendalam Yama Demon Key di sekitarnya dimobilisasi olehnya, dan bayangan telapak tangan hitam itu membawa kekuatan yang menakutkan dan mendominasi, dan itu menindas Qin Chen. Ini sangat kuat. Wajah Qin Chen berubah, dan bayangan hitam ini membuat Qin Chen merasakan tekanan,
setidaknya itu setara dengan praktisi ras manusia di puncak sage bumi tingkat menengah. Qin Chen memblokir serangan bayangan itu. Kedua kekuatan bertabrakan, menyebabkan iblis itu mundur beberapa langkah. Qin Chen segera mengeluarkan pedang iblis hijau dan menebasnya dengan tiba-tiba. Pada saat yang sama, Qin Chen juga mendesak 3 api besar di tubuhnya, bergabung dengan pedang iblis, dan tiba-tiba meledakkan kekuatan yang menakutkan. Menghadapi serangan pedang iblis dan 3 api langit, iblis itu tiba-tiba meraung kesakitan, membakar tubuhnya, dan dengan keras berubah menjadi ketiadaan. Namun, iblis ini baru saja lenyap, tiba-tiba cahaya rune pada tirai berdengung lagi, dan Qin Chen melihat hampir 10 iblis terbang keluar dari sana. Qin Chen menarik napas, tetapi tidak mengubah wajahnya sama sekali, dan dia terus bertarung. Jika prajurit lain ada di sini, mereka mungkin akan sakit kepala, karena mereka tidak hanya harus menahan erosi energi iblis Yan Luo, tetapi juga harus melawan iblis-iblis ini. Sulit untuk tidak terluka, tetapi Qin Chen berbeda. Energi iblis Yan Luo tidak ada artinya baginya. Qin Chen mendesak pedang iblis, dan tiba-tiba, cahaya hijau berkembang, kekuatan menelan tersapu, dan hampir 10 iblis dibunuh oleh Qin Chen pada saat yang sama. Namun, lebih dari 10 iblis ini baru saja dimusnahkan, muncul lebih banyak iblis lagi yang keluar dari cahaya ajaib. Ini tidak ada akhirnya, gumam Qin Chen terdiam. Qin Chen dapat membunuh 100 kepala, 1000 kepala. Namun dapatkah dia membunuh 10.000 kepala, atau 100.000 kepala? Aku tidak bisa terus seperti ini, aku harus memikirkan cara. Gumam Qin Chen memadatkan matanya, melihat penghalang cahaya ajaib di depan gua, rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Qin Chen terkejut. Ini bukan penghalang cahaya sihir sederhana, tapi formasi reinkarnasi iblis. Sial, tidak heran iblis-iblis ini bisa terus bermunculan. Fikir Qin Chen terdiam, tidak peduli berapa banyak iblis yang dia bunuh, selama formasi reinkarnasi iblis masih ada dan energi di dalamnya tidak habis, iblis itu akan terus lahir. Saya harus menghancurkan formasi rune ini dulu. Mata Qin Chen berkedip, dan tiba-tiba memikirkan salah satu metode yang paling kasar. Palu raksasa pemecah langit hancurkan. Teriak Qin Chen memobilisasi kekuatan palu, dan menggunakan palu raksasa untuk meledakkan formasi tirai cahaya ini. Seluruh penghalang cahaya ajaib bergetar, dan rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip, seolah-olah seekor tikus melihat seekor kucing, itu bergerak dengan liar, dan akhirnya runtuh. Selain kekuatan penghancuran, palu raksasa juga dapat memperbaiki langit dan segalanya, jadi bisakah formasi reinkarnasi iblis ini disempurnakan? Begitu pikiran ini keluar, Qin Chen tidak bisa lagi menahannya. Sekarang di alam rahasia Yama ini, ada banyak orang kuat. Jika dia bisa mengendalikan formasi reinkarnasi iblis ini, itu akan sangat membantunya untuk menghadapi musuh. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak lagi secara paksa menerobos formasi reinkarnasi iblis, tetapi memobilisasi palu perbaikan langit. Tiba-tiba, cahaya menakutkan dari teknik perbaikan surga meledak, menyatu dengan formasi reinkarnasi iblis, dan sebenarnya itu dapat mengendalikan formasi reinkarnasi iblis. Qin Chen kagum, dan kemudian dia memasuki gua. Di dalam gua, Qin Chen melihat reruntuhan. Di reruntuhan, semuanya tinggal tulang, lapuk dan berkarat. Beberapa mayat ini tinggi, seperti iblis dan dewa, beberapa kurus, seperti burung dan binatang buas, dan beberapa adalah ras manusia, semuanya telah membusuk, dan mereka telah kehilangan energi spiritual dan semua asal-usulnya. Tulang yang tak terhitung jumlahnya ini menutupi tanah, dan Qin Chen melirik, mencoba menemukan harta karun di sekitar. Tapi itu mengecewakan. Di antara tulang-tulang itu, ada banyak pecahan senjata suci, tetapi itu telah terkorosi oleh energi iblis Yama. Setelah disentuh, itu berubah menjadi debu. Namun, ada vena suci kuno yang menakutkan di kedalaman gua ini. Dan vena suci kuno ini juga merupakan salah satu sumber kekuatan dari formasi reinkarnasi iblis sebelumnya.
Justru karena Vena suci inilah formasi reinkarnasi iblis ini masih dapat beroperasi sampai sekarang. Tidak, selain Vena suci, ada juga beberapa aura khusus yang menakjubkan, yang membuat pori-pori Qin Chen rileks ketika dia menciumnya. Qin Chen buru-buru melihat ke atas dan menemukan bahwa di kedalaman gua, di atas altar, ada sejumlah besar botol pil. Itu adalah pil suci yang luar biasa. Gumam Qin Chen sangat gembira. Akan tetapi pada saat ini, di mulut gua, napas yang kuat tiba-tiba turun. Sebuah kapal perang yang menakutkan muncul dan tiba di pintu masuk gua ini. Ketika dia mendarat, dia terkejut melihat bahwa penghalang cahaya sihir hitam benar-benar telah terbuka di gua di depan. Bagaimana itu mungkin? Ini adalah gua yang sangat menakutkan di alam rahasia Yama. Saya telah terluka oleh energi iblis ini sebelumnya. Kenapa gua ini tiba-tiba terbuka? Ucap Sue Wudao terkejut dan tidak bisa percaya. Tuan Kota, lihat, ada aura Vena suci, dan anak itu, ternyata dia ada di dalam, anak ini benar-benar datang lebih dulu. Ucap semua orang melihat pemandangan di dalam gua. Sementara itu, Qin Chen juga merasakan kedatangan orang-orang ini. Matanya tiba-tiba memadat. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari kota Tianyu akan datang begitu cepat. Kalau begitu, Sue Wudao ini pasti pernah ke sini sebelumnya, dan kali ini, dia datang ke sini secara khusus. Pikir Qin Chen berkedip. Awalnya, Qin Chen berniat menjelajahi gua ini, menyingkirkan Vena suci kuno dan segera pergi dari sini, tetapi sekarang tampaknya itu tidak mungkin. Orang-orang kota Tianyu tidak akan bisa membiarkannya pergi sama sekali. Lebih baik menangkap kura-kura di dalam guci. Pikir Qin Chen. Dia langsung mengulurkan tangannya dan meraih botol pil di atas altar. Di antara botol-botol pil ini, sebagian besar berisi pil sage bumi yang misterius, dan di sampingnya, ada 2 botol dengan nafas surga tertinggi. Ternyata itu adalah pil sage surgawi yang legendaris. Pada saat yang sama, Qin Chen juga berusaha mengumpulkan Vena suci kuno di dalam gua. Sue Wudao sangat marah ketika melihat itu. Dia benar-benar tidak bisa mentolerirnya. Seorang junior di depannya berani mengambil semua harta ini. Dia berteriak, "Binatang, tinggalkan pil dan Vena suci itu, kalau tidak, aku akan segera membunuhmu." Teriak Sue Wudao. Sementara dia marah dan berteriak, dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, melelehkan energi iblis Yama di sekitar. Kemudian dia merentangkan 5 jarinya. Secara alami, Qin Chen tidak benar-benar ingin mengambil urat suci kuno itu, karena begitu urat suci diambil, energi penghalang cahaya ajaib akan hilang, dan iblis secara alami tidak akan dapat dilahirkan. Tujuannya melakukan ini hanya untuk merayu Sue Wudao. Benar saja, sebelum dia punya waktu untuk memasukkan urat suci kuno ke dalam Universe Fortune Jade Plate, dia melihat bahwa penguasa kota Tianyu turun dari kapal perang menuju ke dalam gua. Dalam sekejap, Qin Chen berpikir 1000 kali, dan tiba-tiba sebuah kekuatan terangkat, dan aura pembunuhan yang tak ada habisnya melonjak keluar darinya, membentuk kekuatan besar. Tinju pembunuh muncul, dan itu benar-benar bergema dengan energi iblis Yama di sekitarnya. Tinju pembantaian yang dicampur dengan energi iblis Yama, bertabrakan dengan serangan Sue Wudao. Qin Chen meraung liar, hampir seteguk darah menyembur keluar.